Assalamualaikum. Kali ini saya Yuni Fitriani SPD dari SDN 08 Lubuk Kabupaten Padang Pariaman menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dalam tugas dekon ini diberikan 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan ini. Pertama, saya akan melakukan sosialisasi tentang materi modul ini, lalu saya akan melakukan sosialisasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mentransfer pengetahuan ini. Dalam modul ini dipelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya dapat digunakan oleh rekan sejawat saya dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan tidak luput dari dilema etika dan bujukan moral. Nah, dalam ini kita harus memperhatikan apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengetahuinya, maka kita lakukan identifikasi masalah agar mengetahui bahwa kasus ini benar dilema etika atau bujukan moral. Dalam pengambilan keputusan ada 2 hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Bujukan moral atau benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dilema etika atau benar versus benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan. Dilema etika ini dikategorikan menjadi 4, yaitu individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, jangka pendek versus jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan ada 3 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, 2 berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis peduli. Nah, setelah itu perlu dilakukan pengujian keputusan tersebut dengan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai yang bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan data fakta. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Yang ke-8, membuat keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, langkah selanjutnya yang saya lakukan dalam menerapkan konsep-konsep di atas adalah yang pertama, melakukan diskusi ringan dengan teman sejawat saya mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, memetakan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan sosialisasi. Kemudian yang keempat, melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan sesama guru mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan pemantik yang ketiga. Mulai kapan nih saya menerapkan langkah-langkah tersebut? Pertama, tentunya saya harus memahami materi pembelajaran tersebut. Kemudian lalu saya berusaha menyusun rencana untuk dapat berbagi dengan rekan sejawat yang lainnya. Nah, kegiatan ini saya rencanakan pada tanggal 4 Juni di hari Sabtu, mengingat pada bulan Mei murid kelas 6 akan melakukan ujian sekolah. Dan kegiatan ini tentunya akan saya diskusikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Untuk pertanyaan keempat, siapa yang akan mendampingi saya dalam menerapkan dan menjalankan keputusan ini? Tentunya adalah kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah saya. Kemudian, dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi setelah mengambil keputusan. Nah, apakah keputusan saya ini merugikan atau berpihak pada salah satu pihak? Kemudian, apakah keputusan saya ini mendapatkan solusi yang terbaik dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara 2 pihak atau antara 2 opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar sehingga tidak merugikan salah satunya. Semoga dengan sharing ke rekan-rekan mereka juga dapat mengambil keputusan dengan menggunakan 9 langkah, 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan yang bisa diterapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengujian pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebaikan bersama. Terima kasih, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.